Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita kembali hadir di special talk show di malam hari ini bersama saya Gustiada, dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas topik di malam hari ini, yaitu Kadin Aceh menuju Musprof, yang pastinya saya juga sudah bersama narasumber saya yang luar biasa sekali, yang sangat spesial sekali. Selamat malam untuk Ketua Steering Komite Musprof Kadin Aceh, Bapak Muhammad Mada. Assalamualaikum Bapak Muhammad Mada, ataupun sering dipanggil Cik Mada. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, insya Allah kabar baik. Ya, Cik Mada, ini persiapan berapa hari lagi Pak ya, di tanggal 18 sampai tanggal 20 Juni ini akan diadakan ataupun digelar Musprof ataupun Musyawarah Provinsi Kadin Aceh nih Pak. Persiapannya sudah berapa persen nih Cik Mada? Insya Allah berkat dukungan kawan-kawan dari panitia serta pihak lain dan khususnya dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah, sehingga persiapan kita hari ini mungkin sudah mencapai 90% lebih. Hampir rampung. Hampir rampung. Baik, nah isinya nanti apa yang akan disampaikan di Musyawarah Provinsi Kadin Aceh ini nanti kita akan membahasnya lagi ya Cik Mada. Terima kasih banyak untuk kehadiran Anda di Studio Aceh TV, dan selamat malam. Assalamualaikum untuk Ketua Kadin Aceh Bapak Makmur Budiman SE. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik kesehatan Anda Bapak? Siap. Alhamdulillah. Ini pasca Lebaran nih, harusnya lebih semangat lagi nih Pak Makmur Budiman ya. Bagaimana untuk perkembangan ini beberapa waktu yang lalu, selama 6 hari ke belakang nih muncul pemberitaan yang sangat hangat tentang Anda Bapak Makmur Budiman. Seberapa siapkah Anda untuk mewakili masyarakat Aceh untuk menjadi Ketua Kadin Aceh nih Pak? Pada prinsipnya saya berusaha untuk bekerja keras untuk membantu masyarakat dunia usaha dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat Aceh, dan harapan kita ada dukungan dari pemerintah daerah yang luar biasa. Baik. Dan saya lihat juga Pak Gubernur Nova Irwansyah sangat serius memikirkan bagaimana menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Artinya Pak Gubernur kita juga pelan-pelan menghilangkan ketergantungan pada sektor APBA untuk menghilangkan dunia konstruksi, pelan-pelan mengarah kepada industrialisasi. Salah satu kelihatan Pak Gubernur sangat serius membukanya kawasan industri ladang di Krung Raya. Artinya beliau pelan-pelan coba berpikir ke arah industri, karena tidak ada satu daerah pun yang sustainable untuk berkembang tanpa industri. Jadi akhirnya Pak Gubernur dengan kerja keras yang malam, dengan lobby ke pemerintah pusat, lobby ke dunia internasional, dalam rangka Aceh bergerak ke industrialisasi. Baik, nah kalau menurut Anda tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Pak Nova bahwasanya akan didirikan industri di kawasan Ladong Aceh Besar ya Pak ya, apakah menurut Anda ini sudah sangat cocok dengan kriteria ataupun kultur dari masyarakat Aceh sendiri Pak? Nampaknya kita juga butuh merubah mindset masyarakat Aceh. Pak Gubernur sudah berusaha maksimum beliau untuk merubah mindset masyarakat Aceh. Artinya begini, itu kan di dunia industri juga kita butuh, yang pertama kita butuh kerja keras, yang kedua kita butuh kesabaran, yang ketiga kita butuh pengetahuan yang luar biasa, dan Pak Gubernur sedang mempersiapkan termasuk Kadin untuk melatih dengan beberapa konsep training center vokasional dalam rangka memperbanyak tenaga terampil di Aceh. Mengapa harus memilih di kawasan Ladong, Bapak? Kenapa tidak di kawasan yang lain yang memang jelas mungkin banyak sekali dilihat dari kebaikannya sendiri ataupun manfaat dan juga keuntungan, Pak? Jadi mungkin kalau kita lihat sekarang juga pemerintah daerah ada berapa konsentrasi. Kalau di Los Mame kan itu pusat pertumbuhannya sudah mulai muncul. Betul. Itu di situ adanya kawasan ekonomi khusus, dan Pak Gubernur juga sedang menggalap kawasan ekonomi khusus di Pantai Barat. Nah, Jadi mungkin kalau di Krung Raya pertimbangan yang paling mendasar adalah
dekatnya pelabuhan. Oh, oke. Jadi kita dengan pelabuhan Kurungraya itu cuma 7 kilo. Jadi di situ transportasinya lebih murah, dan nantinya juga di samping itu juga kondisi sekarang memang ada 60 hektar, tapi punya tanah penyangga di sampingnya, kalau tidak salah hibah dari Unsia. Wow. Itu iya, hampir 2.600 hektar. Oke, baik. Jadi akhirnya untuk mencapai suatu kawasan industri di ladang ke depan cukup visible. Jadi nantinya harapannya di Aceh Besar berkembang, di Aceh Utara berkembang, di Barat Selatan berkembang. Jadi merata begitu Merata. saja. Baik, baik. Dan itu juga konsep pemerataan pembangunan dari Pak Gubernur Pak Nova Iransya. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Makmur Budiman, dan ini juga mudah-mudahan Bapak Nova malam hari ini sedang menonton Aceh TV ya Pak ya. Siap. Ya baik, terima kasih banyak, dan saya ucapkan selamat atas terpilihnya Anda sebagai Ketua Kadin Aceh. Belum Baik. terpilih. Belum terpilih, Belum tapi terpilih. akan dikukuhkan. Belum terpilih secara teori, kita segera dikukuhkan. Amin, mudah-mudahan di tanggal 18 sampai 20 Juni nanti ya Pak ya. Siap. Baik, nah pemirsa, kami juga mengundang Anda nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga yang ingin bertanya seputar apa sih Kadin, apa sih visi dan juga misi dari Kadin Aceh ini, dan mungkin manfaatnya dari Kadinnya sendiri didirikan di Aceh apa saja. Ya baik, nanti silakan menelpon di nomor telepon yang nantinya akan tertera di layar televisi Anda di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Dan pastinya nih buat Anda pemirsa, bagi Anda pastilah sudah tidak asing lagi dengan istilah Kadin dalam lingkup perdagangan di Indonesia. Dan kali ini kita akan mengulas beberapa arti ataupun visi dan misi Kamar Dagang Industri Indonesia ataupun Kadin Aceh. Dan tadi juga saya sudah sampaikan sudah ada Cik Mada selaku Ketua Steering Komite Musprof Kadin Aceh. Cik Mada, sebenarnya posisi Anda sebagai Ketua Steering Komite Musprof Kadin Aceh ini bagaimana di musyawarah provinsi nanti, Cik Mada? Tugas dan fungsi daripada panitia pengarah, yaitu steering komite, yaitu mengatur tata tertib pemilihan, tata tertib pemungutan suara, penjaringan balon ketua, penentuan tingkat 2, suara-suara tingkat 2 siapa saja bisa wakili. Jadi lebih fokus ke dalam hal pemilihan memang sebenarnya. Sedangkan untuk pelaksanaan lebih fokus ke panitia pelaksana. Karena di sini ada 2 panitia, 1 pelaksana, 1 pengarah. Kebetulan saya di pengarahnya, lebih ke dalam anggaran dasar rumah tangga untuk pelaksanaan bagaimana tata cara pemilihan ketua umum. Ya, ya. Nah, kemudian langkah nantinya yang akan diadakan pada tanggal 18 pembukaannya ya Pak ya, Cemada, sampai tanggal 20 Juni. Nantinya siapa saja yang nanti akan hadir kira-kira dari pemerintah? Apakah juga Pak Nova juga ikut hadir atau bagaimana? Seperti mungkin mualimnya juga bagaimana, Cemada? Jadi saya dan kawan-kawan di panitia musyawarah, sebelum pelaksanaan kita sudah beberapa kali audiensi dengan Bapak Gubernur, dan beliau sangat luar biasa mendukung. Beliau mengatakan beliau akan membuka secara resmi acara Musprof Kadin ini, karena beliau juga kita tahu mantan pengurus Kadin. Beliau pernah menjadi wakil ketua Kadin Aceh. Yeah. Sehingga beliau sangat respon dan respect terhadap pelaksanaan Musprof ini. Jadi nanti yang kita undang di pembukaan tanggal 18 malam itu, yang pertama peserta dari kabupaten kota. Yang kedua tamu undangan yang umum, baik tokoh dunia usaha, yang senior, yang junior, termasuk dari unsur pemerintah daerah. Kebetulan kita juga ada tim dari Kadin Indonesia, mungkin lebih kurang timnya itu ada 14 orang. Wow. Tanggal 18 mungkin akan hadir 4 orang yang diketuai oleh ketua tim Bapak Anindya Bakri, pemilik TV One. Ya, betul sekali. Di tanggal 19 akan hadir ketua umum Rosan P. Roslani, yang akan nanti mungkin akan mengukuhkan berikut dengan rombongan lebih kurang 10 orang, termasuk pengusaha besar nasional seperti James Riyadi yang akan hadir. Sehingga nanti dalam kesempatan itu pengusaha Aceh dapat membuat komitmen atau kerjasama dengan konglomerat-konglomerat yang ikut serta dalam rombongan Kadin. Saya pikir ini peluang. Peluang
khususnya bagi pengusaha-pengusaha Aceh untuk mengajak konglomerat Jakarta untuk ikut investasi di Aceh. Ya, Karena kawasan industri seperti kata Pak Mamur tadi harus betul-betul kita isi dan kita maksimalkan. betul, setuju sekali. Karena lahan kita hari ini yang sudah siap untuk dibangun itu 66 hektar milik pemerintah Aceh yang diperuntukkan bagi dunia usaha siapapun dia. Walaupun itu dari UKM. UKM mau menengah mau besar Ya, semua. Dan Pak Gubernur selalu mengatakan untuk 5 tahun pertama lahan itu free, tidak ada komitmen apa-apa terhadap pemerintah daerah. Mungkin di tahun ke-6 nanti pada saat mereka sudah BIP, sudah punya keuntungan segala macam, baru disepakati dengan pemerintah berapa kontribusi yang harus diserahkan ke pemerintah. Saya pikir ini peluang bagi dunia usaha ini, Iya. dan harus disambut betul. Makanya ini Kadin ini kita percepat supaya pemerintah daerah ada mitra. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, Kadin itu disebutkan itu mitra strategis pemerintah di setiap tingkatan. Artinya di Kadin Indonesia mitranya itu presiden. Ya, Di Kadin Aceh mitranya gubernur. Kalau di tingkat 2 ya bupati, wali kota. Ya. Jadi saya pikir ini harus kita isi betul-betul ini. Kalau nggak kita Aceh ini ketinggalan di bidang investasi. Ya, Kalau ya, nggak ada investasi, lapangan kerja terbatas, ya sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. ya. Baik, tadi Anda juga menjelaskan bahwasanya untuk 5 tahun pertama ini mungkin kita gratiskan begitu saya. Itu artinya apakah dipinjamkan dulu lahannya baru nanti di tahun kelimanya mereka akan diberitahukan untuk berapa pembiayaannya sendiri. Baik, kita tahan dulu ya C. Madan juga Bapak Makmur. Kami akan segera kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show bersama Aceh TV.